Nah, pemirsa, sekarang saya bersama dengan salah satu pengunjung atau penziarah yang bernama Ibu RT Sulastri. Dari mana, Bu? Dari Kampung Kandang, Desa Sukaraya. Oh, Kampung Kandang. Kampung Kandang, Sukaraya. Ya. Nah, di situ Ibu datang kemari udah berapa kali? Baru hari ini. Baru hari ini. Terus dengernya dari mana tuh di sini ada sumur pengantin? Denger-denger sih udah lama. Udah lama ya. Cuman waktunya belum. Yang pernah didengar sama Ibu ini Bu RT Sulastri tentang keutamaan di sini bagaimana? Dari mulut ke mulut konon katanya. Usaha gitu. Usaha ya? Jodoh. Jodoh. Usahanya apa, Ibu? Kalau saya jualan. Jualan apa? Tadinya selama ini jualan nasi. Oh, mau nasi, jual nasi. Iya. Tapi semenjak saya bekerja jadi RT, iya. udah. Sekarang katanya single parent nih. Ya, Nah, ini itu. awisan nih. Sumur pengantin. Ya, tapi ingat. Semuanya mau rezeki jodoh sudah ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu. Salah satunya adalah kita adalah ikhtiar. Iya. Ikhtiar di tempat ini, bermunajat di tempat ini. Ya, betul. Mandi nggak tadi? Mandi. Mandi ya. Airnya enak kan? Enak. Airnya adem. Seger. Seger. Terus apa yang mau dibawa dari sini? Oleh-oleh, cerita atau air minumnya? Keberkahan aja. Oh, Ceritanya juga bertemu sama jawara-jawara kita ini yang memang saya apa sih fan gitu. Iya. Cuman belum bertemu. Belum bisa sekarang tembus. nanti sama ini, sama jawar kita yang pakai baju coklat. Iya. Jadi itu nanti kalau yang namanya saya klarifikasi sedikit. Iya. Jadi pulang membawa barokah. Nah, kita ingat barokah bukan punya sumur. Barokah bukan punya pohon. Iya. Barokah adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap setelah Ibu pulang ke rumah, tetap gantungkan, sandarkan diri kita kepada Allah. Wasilahnya ini nanti ketemu jodoh. Jodoh mau udah ada apa yang di hadapanmu, ya kan? Tinggal mau enggak kita melanjutkannya. Golok mana itu? Golok itu. Udah nyanyi dah. Enak gua dengerin lagu lah. Golok tebas ini. Judulah aku Tebas ini. sepuas hatimu. Kalau bila kau perlu ini aja kita bunuhlah aku. Nyanyi lagu dari tadi gue lagu galau. Galau menghadap apa sih? Sumur pengantin. Bagaimana kagak galau kita ya? Ya Allah, kata kita utang banyak, utang mulu ketua. Emang kalau di rumah sering domelin bini. Iya, lu jangan pakai diomong gitu, Pak. Tiap hari. Sekarang begini, kalau sering domelin bini, Itu ngomong apa sih? sini di anu kan denger-denger ada sungai pengantin. Iya, dengar-dengar mah begitu. Abi yang paling tahu mana katanya dong. Ada sungai pengantin. Sumur, bukan sungai. Sumur. Sumur. Lah orang saya ini ngeliat sungai. Iya. Kirain tempuran pengantin. Ini kan dia sering domelin bini, baik. Makanya lagunya galau baik. Ada gini, kalau sampai sini nyanyi ini nih. Nyanyi apa, Bi? Nyanyi apa, Bi? Gini. Duhai senang. Nah itu. Pengantin baru. Duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Nah itu. Ini judul apa? Pengantin ini? Pengantin baru. Pengantin baru nih. Ini kan kita mau sampai ke sumur pengantin. Cuman saya mau kan berjembatan ngeri tuh. Iya. Jembatan kayak gitu. Bagaimana? Ini gimana? Jembatan mana? Saya paling dulu. Ini. Iya. Udah bang, ntar saya tuntun aja. Bang Ustadz saya tuntun. Getek kagak ada. Biasanya pakai perahu kalau Iya. Ntar Bang Ustadz saya tuntun dah. Saya tuntun. Dari depannya mah bagus gerbangnya. Gerbangnya keren banget, mewah. Masa Sampai ini sini. depannya begini nih. Mengerikan juga. ini. Ntar ketua jalan ketua jalan duluan. Ketua jalan duluan. Ustadz Kobra jalan duluan ya. Pengen tahu saya paling depan dah. Udah. Iya. Oh iya. Ya, mudah-mudahan namanya kita selamat ini. Lot. Ya, nggak dalam juga mana kalinya itu ya. Lah ini di sono tempatnya situs peninggalan, tapi di sini jembatan begini. Ziarah gitu. Iya. Dalam nggak ini kita lewat sini? Lo jangan bang. Jangan turun ke kali Bang Ustadz. Atas ini. Nih jembatan. Ini saya keingetan jembatan ini. Hati ketua. Di Bekasi lagi rame jembatan buntung. Oh, Jembatan buntung di Gembong rame. lah.
Iya rame. Kenapa buntung? Jembatan yang kagak dapat akses jalannya di Lah orang kagak diterusin. Harusnya jembatan buntung kemari. Orang kagak diterusin, ditinggal pekerjaannya. Kemari jembatan buntung nih harusnya nih. Ayo silakan. Ngeri, ini ngeri. Kedua, Aduh, ngeri. Aduh. iya. Aduh, kan. Tuh. Ini pemerintah bagaimana sih? Jalanan apanya di situ ada gerbang. Jangan nyalain pemerintah. Bukan, di sana gerbangnya bagus, Bi. Ntar jembatan buntung yang kemari. Jembatan buntung. Sakit orang. banget sih dia. Bukan kita takut di sana ketemu mana doang. Tapi hatinya gimana? Ya Ada dingdong. ya udah kita lanjut. Kira-kira juru Ntar dia mau masuk. Ini tuh banyak orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waduh. sehat tuh. Oh, alhamdulillah. Ya Allah. Oh, iya. Ini Amin. Ustaz. Oh. Set. Ini kita dari Jawara Channel Indonesia. Oh, iya. Dakwah di Kampung Jawara. Iya, betul. Jadi kita udah dengar di sini ada sumur penganten, Betul. atau sumur awisan. Iya, ada. Peninggalan Betul dari ini. Mas Ratu Ayu Gandasari. Benar, iya betul. Kita bisa lihat ke dalam nggak? Minta. Iya, boleh silakan. Ya kebetulan saya juga ada tamu ini ya. Iya tuh ya. Boleh tamunya ikut. Nggak apa-apa. Iya. Ya, ayo. Ini sumur ini apa ini? Bro? Ini. Oh, ini. Iya. Iya. Oh iya. Ayo kita baca Iya. Bismillah. Nah, Ini kan 3 kali panduan peziarah ini. iya, iya itu. Iya. Iya ini ya panduannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu Muhammad. Iya. Oh, sumurnya ini? Iya ini. Tuh. Ya ini. Tuh. Tuh, alhamdulillah tuh. Ini sumurnya. Iya udah tuh. Ya ginilah keadaannya nih. Ya. Pak Ustadz bisa ambil airnya nih. Oh, boleh silakan ya. Ini mencontohkan zaman dulu nih. Ya kita dulu bukan begini. Ini sumur kerek. Ya, Berapa meter ini? Ya kalau ini paling 6 meter lah. Ini ya 6 meter ini. Ini Ya. Ini kata Pak. Ya silakan. Ayo. Alhamdulillah. Ya. Ya silakan. Ya sepenting yakin kita. Ya, yakin insya Allah. Saya belum pernah dimasak kalau ini minum langsung. Iya. Kita wudhu dulu ini kan mantap. Udah. Jernih banget. Iya. Kayak air yang kalau kita beli di warung-warung. Iya. Oh enggak. Oh udah siap. Iya ya gantian aja. Dibuka ini. Oh, jadi buka. Hilang dahaga. Alhamdulillah. Kalian saya pengen minum ah. Iya udah. Jangan minta perempuan. Kita minta sehat. Minta sehat barokah ya. Selamat berkah. Alhamdulillah. Iya amin ya Allah. Iya. Kuatkan Saya rasain. keimanan. Iya boleh silakan aja monggo. Wah. Bagaimana? Enak banget. Iya. Enggak asin, enggak apa. Iya. Pemirsa Jawara Channel Indonesia, dakwah di Kampung Jawara ini airnya bisa kita rasakan. Maka sesejuk aqua. Amin. Ya. Iya, juga air mineral yang lainnya. Sejuk air mineral. Air pegunungan. Siapa tahu yang sono denger. Ini hanyalah air. Iya. Akan tetapi yang namanya air juga adalah makhluk. Betul. Ketika kita berdoa kepada Allah Amin. melalui dengan apa yang kita yakini, maka air ini bisa menjadi satu kesejukan bagi kita yang menikmatinya. Maka yang datang kemari silahkan nanti temuin Pak Ustadz Rohimuddin juga di tempat ini. Mandi sendiri apa dipandiin? Ya, mandi sendiri. Ya kadang-kadang ada yang nggak bisa dipandiin ya gitu. Nanti ada suatu sarana ntar kita lihat ke sana. Kalau yang muda-muda kobra. Iya silakan aja. Iya, udah nggak apa-apa. Atau pandi saya. Apa mukanya berubah? Mulai berubah kita. Hijau. Wah. Glowing. Masya Allah. Amin ya Pengaruh Allah. air ini luar biasa. Luar biasa. Mantap ini. Ya. Enak. Wasu'il qadi hajatina wa antum bi wasilati Mas Ratu Ayu Gandasari wa Bapak Nata.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Pemirsa Jawara Channel, saat ini Abi bersama di Sumur Awisan atau Sumur Penganten dalam dakwah di Kampung Jawara bersama Jawara Channel Indonesia. Sumur Awisan ini juga dikenal dengan Sumur Penganten yang berada bilangan di desa apa? Desa Sukakarya. Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya. Alhamdulillah kita ditemani dengan Pak Ustadz Fadli, Abang Ustadz Fadli yang gantengnya nggak habis-habis dari dua wilayah, dari Rawalumbu juga dari Cikarang. Juga ditemani oleh Jawara, Ketua Nana, juga Jawara Ustadz Kobra. Alhamdulillah beredar di masyarakat bahwasanya Sumur Awisan atau Sumur Penganten ini banyak sekali suatu yang membuat penasaran dari pemirsa Jawara Channel juga pemirsa yang ada di sekitarnya. Karena apa? Karena di dalam Sumur Penganten ini atau Sumur Awisan berada di bilangan bantaran kali, akan tetapi ada sedikit yang Allah berikan kebedaan atau keutamaan, airnya begitu jernih bagaikan air Aqua. Bang Rohimuddin, ya ini kenalkan dengan saya Abi Suherman Haromain, ini Ustadz Fadli, Ustadz Kobra, juga Ketua Nana, juga teman kita nih, abang kita dan empok ya, yang cantiknya nggak habis-habis. Iya, Bu RT sesuatu. Iya, kalau pun ada yang cariin Bu RT. Terima kasih sudah bergabung dalam Jawara Channel Indonesia ya, dalam dakwah di Kampung Jawara. Gini Bang Rohimuddin, ya kita menjawab penasaran dari pemirsa Jawara Channel yang konon katanya di Desa Sukakarya ini ada Sumur Penganten. Bisa nggak jelasin pertamanya ini ditemukan oleh almarhum Kong Nata dulu? Alhamdulillah ya. Saya awalnya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, ke junjungan alam manusia pilihan Insan Budiman, Kanjeng Bina Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita di sore ini hari Minggu ya. Kita masih diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah saya bisa ketemu sama putra-putra yang mengembangkan suatu sejarah namanya peninggalan sesepuh-sesepuh untuk dipublikasikan supaya mengetahui anak cucu buyut seluruhnya ya. Betul. Untuk namanya mengetahui ibarat itu masih silsilah orang tua kita terdahulu. Ya alhamdulillah. Karena saya ini keturunan kedua dari orang tua ayahanda Bapak Nata, terdahulu di sini emang kampung yang tertinggal, ya disebut bukannya hutan tapi rawa ya. Terdahulu di sini satu ada perkampungan. Banyak kampung belakang. Ya, dulu ada perkampungan di sini. Kemudian dengan suatu sejarah masih zaman rawan, ya banyak rampok. Ya akhirnya kampung itu dirampok. Bukannya dirampok orang kaya, cuman dirampok dulu punya uang atau punya beras ya itu uang buat makan ya, bukan buat berlebihan harta. Karena rasa ketakutan, kecekaman dia rasa ditakuti setiap malam, akhirnya dia pudar satu persatu meninggalkan suatu kampung ini ya, Kampung Lintang. Akhirnya kosong lagi. Setelah kosong kemudian adalah orang tua yang namanya mengisi tempat ini yang bernama Bapak Reman. Kemudian setelah Bapak Reman kemudian orang tua saya juga ada di sini hadir. Karena dia merasa nggak ada teman, kemudian orang tua saya mendekat dia. Setelah mempunyai suatu keluarga lingkungan, sekeluarga, ya setiap tempat pasti yang paling dibutuhkan air. Emang di sana ada sebuah Seribul Karomah, keramat Sumur Awisan, Sumur Kehuripan Kejayaan. Ya terdahulunya peninggalan yang asli itu awal pertama. Karena di situ airnya kurang bagus untuk diminum, akhirnya saya dan orang tua mencari suatu titik namanya suatu air yang akan saya cari sumber mata air yang bagus. Alhamdulillah saya menemukan karena udah dasar ada gelungan. Ya kemudian ketemulah kemudian sama orang tua langsung terus digali. Setelah diunapkan satu malam, ya setelah dilihat pagi bagus. Setelah bagus ya kemudian cicipin sama orang tua, kemudianlah diresmikan lah udah namanya boleh untuk diminum. Ya setelah boleh diminum, kemudian diserahkan kepada orang tua saya karena di situ saya orang tua saya sebagai aparatur pemerintahan. Ya kemudian orang tua saya dengan
sekuat segenap ya, nah segenap mungkin ya apa adanya. Terus sama orang tua diurus ya, setelah diurus kemudian adalah namanya ada satu orang penjara kemudian bercerita begini-begini, dia setelah menjelang perkawinan istrinya nggak mau tidur bareng, setelah mandi di sini alhamdulillah Allah memberikan satu jalan ya, setelah pulang dia istrinya kemudian mau tidur bareng ya. Itulah itu cerita itu mah itu ya. yang langsung diberikan nama yang memberikan nama sumur pengantin ini dari Engkong Nata apa dari Engkong Reman? Belum ya, pertama yang diristilahkan suatu nama sumur ini pertama sumur awisan, belum sumur pengantin sumur awisan dulu. Setelah dalam suatu perjalanan, setelah ada proses satu namanya perjalanan, barulah dinamakan ada tambahan keramat sumur awisan sumur pengantin ya. Itulah nah inilah baru terbuka namanya, disebut namanya keramat sumur awisan sumur pengantin ya. Kemudian lah dari manapun anak cucu buyut ya, intinya syariatnya di sini, hakikatnya Allah ya. Kemudian pada jarah kemari dengan membawa suatu air, kemudian pada mandi jangan hajat di sini, alhamdulillah semuanya atas izin Allah semuanya ya gitu ya, banyak yang terkabul ya gitu kan ya. Sekarang saya nggak bisa menjamin langsung terkabul ya, ini semuanya syariatnya di sini, hakikatnya Allah ya. Nah, kemudian terbukanya semua sumur ini tahun 1975 ya. Lahir 75 ya. Belum. Nah itulah, itu juga saya cuma titipan dari orang tua ya. Kemudian saya setelah lama-lama orang tua meninggal, kemudian saya lah yang pelanjutnya ya. Ini semua saya dharma menjaga nih titipan-titipan anak buyut nih yang ya, ditinggalkan di aplikasi ke sini, saya wujudkan seperti ini wujudnya nih. Ini karya dari namanya yang pada anak tersebut pada jarah ya. Inilah namanya, saya udah syukur alhamdulillah ya. Insya Allah dengan kita yakin intinya syariat ke sini, hakikatnya pada Allah manjada wajada, kita yakin pasti kita akan berhasil mendapatkannya itu. Ya. Ini Bang Rohimuddin ya. Berarti dari yang saya ambil dari yang Abang ceritakan tadi tentang kronologis ini, awal sumur ini nih timbul mata air yang jernih ya kan. Iya, kemudian betul. Penjara yang pertama itu Betul. berantem mulu nih. Nah. Apa ini yang berantem mulu sama bini? Oh iya. Yang tidur nyampur kagak bisa tuh. Oh ya udahlah insya Allah. Oh ini. Oh iya. Mandi. Iya udah. Oh berarti. Iya. Jadi sumur pengantin ini pemirsa Jawara Channel, kita bisa mengambilkan satu yang bernama tadi judulnya atau sumur awisan sumur pengantin. Awisannya itu sepasang pengantin dulu kan dijodohin Bang. Iya betul. Dijodohin, wadon di mana, lanang di mana. Emang kayak bocah sekarang, ya kan? Baru kenal aja udah ditemblokin di beat, motor beat, ya kan? Dibawanya ke tempat-tempat yang serem-serem, gelap. Saya mau bini saya orang kenal. Agak kenal ya? Dijodohin. Nah, jadi itu bisa diambil dari satu bahan untuk nama ini. Iya, betul. Karena sepasang pengantin baru, mereka ini tidak bisa tidur nyampur. Karena apa? Betul. Karena pada marah, ya wadona kagak demen dah, apa lanangnya kagak resep gitu kan. Jadi dengan wasilah, wabtagu ilaihil wasilah, diambillah wasilah dari air ini, dia berdoa kepada Allah. Di situ ada irodanya Allah, maka ditemukanlah jodoh. Punya anak banyak kali udah di tengah itu ya? Wah banyak. Kalau pergi kita temukan sebagai narasumber tuh. Nah terus kedua sumur awisan. Awisan ini mungkin ketika malam pertamanya itu nggak mau, begitu dia minum itu ada apa namanya, di situ ada iroda Allah sehingga Allah berikan satu rasa cinta di antara kedua pasang mempelai tadi. Si wanita berdebar hatinya, nimbul rasa cinta, si suami pun rasa cinta, maka terjadi sebutlah daripada sumur pengantin. Dan ini kita ambil bagaimana pelajaran yang kita ambil di tempat ini. Sumur itu adalah sumber mata air. Betul. Sumber mata air juga ya Ustadz Paldi ngomong tentang air juga sumber kehidupan. Iya betul. Pada zaman Rasulullah merebutkan air itu dengan perang Badar. Betul. Perang Badar itu sumur juga, Bang. Sumur juga. Di sini kita ambil. Nanti ini saya rasa bukan saja orang-orang yang punya kepentingan untuk mengambil jalan syariat, tapi orang yang punya kepentingan politik juga bakal nyampe kemari. Kepentingan bisnis apa lagi? Iya. Ya Bang, moga aja ya. Iya. Iya. Bening ya. Iya. Langsung diminum. Gini, Ustadz Fadli, ya mungkin selama bergabung di Jawara Channel Indonesia,
Bagaimana menurut Bang Fadli ini? Saya manggil abang aja dah. Iya. Dari ini Ustadz ini. Iya, Ini kayak besar nih di Rawuh. Iya, amin ya, sana. barakallah. Iya di Ya, sana. coba bisa bernaung ke sini ya. Iya, alhamdulillah dengan kehadiran kemari masih keturunan kayak Fudolin. Wow, mantap. Iya, 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 iya. Iya, betul betul. Ya, amin. Ya. Saya geser ke belakang. Geser. Subhanallah. Ustadz, Iya, baru tadi saya sebutkan ya, Ibu. Iya. kita supaya nanti pemirsa Jawara Channel ini tambah amin, kenal ya Allah, juga, amin. tambah juga dia apa namanya mahabbah terhadap Jawara Channel Indonesia, karena di dalamnya ini berisi tentang bagaimana atsar, sejarah, dan makom juga para ulama. Nah, menurut Pak Ustadz bagaimana ini tentang sumur penganten? Ya memang kalau kita bicara sumur, ya ini ada tiga hal setidaknya ya. Iya. Yang pertama unsur pendidikan sudah pasti. Betul. Ya, unsur sejarah apalagi. Ya, kemudian unsur teknologi. Ya, unsur teknologi. Kalau kita bicara sejarah, ya tadi kan sudah ada sejak Nyimas Gandasari. Betul ya. Betul. Gitu, di masa kejayaan kerajaan Penjajaran. Pajajaran. Gitu. Kemudian kalau kita bicara dari unsur pendidikan, ya ini bisa dikaji secara Edukasi. ilmu pengetahuan. Iya. Apa sebetulnya? Ini sebetulnya daerah Sukakarya ini kan kalau kita lihat air sekitar Sukakarya secara umum kan payah. Iya. Tapi ini kan udah bening, rasanya bisa langsung diminum. nggak ada rasa apa-apa, adem aja enak. Tadi saya wudhu langsung minum itu. Subhanallah. Ya, ya. Begitu. Iya. Kemudian dari unsur teknologi, ini sekarang kan daerah kita kan daerah banjir. Iya, betul. Ya. Iya, betul. Orang tua dulu memberikan isyarat sudah Ya. dengan menggali sumur itu kan sebagai resapan juga. Resapannya. Sebagai resapan air. Nah, saya dulu lagi kecil punya sumur dalamnya 30 meter. Betul. Begitu musim hujan bisa disendok pakai gayung. Tuh. Nggak kudu ngerek lagi. Iya. Ini setidaknya itulah Iya. yang menurut saya ya keberadaan sumur ini untuk ya kita lestarikan. Ya mudah-mudahan kedepannya dari kalangan pendidikan, dunia pendidikan bisa mengkaji lebih jauh ya kandungan air yang ada di sini, betul. Gitu. Kemudian ya manfaat yang bisa diambil lebih lanjut ya, gitu dari sisi logis, dari sisi ilmu pengetahuan dan edukasi tadi. Saya pikir itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz Fadli atau Bang Fadli, sahabat kita. Ini Bang Rohimuddin. Amin. Ini orang penjara yang datang kan dari mana-mana tuh ya. Betul. Kebanyakan mereka itu datang kemari minta doain supaya apa sih? Ya intinya mah sering membantu. Membantu. Iya. Kebanyakan yang mereka minta apa tuh? Apa Ya. pengen cantik? Alhamdulillah ya ada ya tergantung itikodnya ya Pak Iya, ya iya. Ustadz ya. Ada yang ingin namanya satu usaha malam ya kadang-kadang ya enggak udah rata-rata ya. Ada ya. Ingin dia ini kita doain dia biar diangkat derajatnya, kemudian biar dia buru-buru dapat jodohnya ya gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan Allah ngasih jalan satu milik rezeki setelah dia setelah dia diangkat sama Allah ya kemudian dia dengan taubat ya kemudian dia mendapatkan suami yang untuk membimbing hidupnya. Nah, ini sangat menarik tambah bincang kita ini karena saya lihat tadi di dalam baleho itu ketika Anda sampai kemari maka sebelum memasuki atau mau ngambil air tersebut membaca basmalah 3 kali, iya. baca sholawat juga baca syahadat, baca sholawat 3 kali. Nah, ini emang dari titipan orang tua apa dari wejangan leluhur dulu? Enggak ada. Ini untuk istilahnya supaya satu tujuan. Iya. Supaya jangan salah kaprah yang pada jarahnya. Intinya kita membaca bismillah, kita mendekatkan diri minta sifatnya Rahman Rahim Allah. Kemudian membaca syahadat itu intinya untuk diperkuat Tauhidnya. ya tauhidnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat mudah-mudahan dalam hajat kita ini mudah-mudahan bagaikan kendaraan kita. Ya inilah supaya kita mudah-mudahan dipercepat doa kita. Nah, ini luar Ya, biasa. itu. Karena di dalam salawat itu, di dalam salawat sudah ada istighfar. Di dalam salawat udah ada syahadat. Iya. Di dalam salawat juga sudah ada pengabulan doa. Betul, ya. Maka saya menyampaikan kepada pemirsa Jawara Channel dimanapun berada, ketika Anda mendengar nama suatu makom, yakni sumur penganten atau sumur awisan, jadi jangan kita termakan dengan satu judul, yang mana judulnya itu adalah takut menjauhkan kita kepada Allah. Justru di tempat ini
Bang Ustadz Rohimuddin memberikan satu jembatan, membuka pintu untuk masuk ke sumur ini dengan nyebut nama Allah. Amin. Ada juga nggak yang orang-orang luar agama sebelah masuk kemari? Ada nggak? Banyak juga, ya. Tapi tidak saya urus dengan baik. Iya, ya, gitu. Jadi tidak takutnya gini, kekhawatiran ya kan, kekhawatiran ini hanya milik Muslim, karena ini kan sejarah yang budaya ini kan milik bangsa dan negara Indonesia, yang masih dia berwarga negara ataupun luar pun dipersilakan untuk melihat juga melestarikan kebudayaan peninggalan dulu. Nah, ngomong tentang kebudayaan ini kan Nyimas Ratu Ayu Gandasari, itu dapat nasabnya dari mana nih? Kita pengen tahu juga dikit. Ya itu kan sebelumnya Kong Reman. Enggak, bapak orang tua saya, ayah Nata. Setelah dia namanya wafat, dia mewasiatkan kepada saya, ya gitu kan. Karena saya selalu aja menghindar, nggak mau. Kemudian setelah malam terakhir dia mewasiatkan, ya setelah dipindahkan dari kamar ke penggelaran ya tempat yang lega, dia kena udah pengen pulang, ya setelah saya tanya udah punya bekal belum, udah. Ya kemudian saya menyanggupi lah. Dan asal petik satu yang jaro ke sini, saya minta semuanya biar dikabulkan sama Allah. Keduanya, dalam suatu wujud dan pembangunan ini saya minta dipermudahkan, ya gitu, cuman minta kepada orang tua, karena orang tua bertitip awas. Kalau sepertinya seandainya anak cucu dimanapun, kalau jarah atau apa jangan suka dipersulit, insya Allah. Ya, gitu. Ya itulah wasiat orang tua kepada saya. Ya, alhamdulillah banyak yang membantu saya ini wujudnya sekarang ini. Gitu. Sampai sudah ada tempat, aula, majelis. Ya betul. Oh, berarti pemirsa Jawara Channel dimanapun berada, dalam konsep yang bernama sumur penganten atau juga sumur awisan daripada atsar peninggalan Nyimas Ratu Ayu Gandasari, mungkin dari almarhum Kong Nata ya kan, betul, menyampaikan kepada putranya yakni Pak Ustadz Rohimuddin bahwa sumur ini adalah satu jejak turun dari Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Dengar-dengar di sini juga ada katanya sumur Prabu Siliwangi. Iya betul juga. Ada juga. Nah, ini sangat dekat sekali berarti. Sangat dekat. Iya. Sangat dekat. Ya Allah alam ya ini. Ya semuanya kita hayo kita gali bersama-sama. Ya supaya saya lebih yakin mengurusinya, karena itu ada di titik suatu tanah pribadi dari pemerintahan ini ya. Ya saya mantap nggak berani untuk mengumak-ngamek untuk membangun, cuman dikasih tanda aja itu mah saya serahkan kepada namanya pemerintahan, keduanya sama anak cucu buyut ya, yang bertanggung jawab untuk namanya ibarat itu melestarikan suatu peninggalan leluhur ya ini. Kalau di tanah orang berarti Pak ya? Iya betul, nah, ya itu. Berarti kalau kita dari temukan tadi dari sumur Prabu Siliwangi dengan Nyimas Ratu Ayu Gandasari, ada kemungkinan karena memang di Keramat Batok juga itu Sumedang Larang juga. Jadi ada persinggahan-persinggahan. Ya memang yang namanya orang dulu kan orang-orang sakti. Betul. Orang-orang sakti itu benar yang Allah kuasakan di dalam dirinya itu untuk memberikan satu jalan keluar bagi anak cucunya agar dia mengerti bahwasanya yang namanya Jawa Barat, Pasundan itu semuanya disatukan. Amin. Dari yang muslim, non muslim, mereka semua adalah saudara. Amin. Ya. Maka Ustadz Rohimuddin terima kasih bincang-bincang kita sama-sama kali ini. Yang bangun ini lurah apa ini semuanya udah masuk semua ya, pihak lurah bantuin waktu dia mau jeneng jadi lurah. Baru mau jadi. Kalau udah jadi gimana tuh? Udah jadi ya tahu juga. Begini, biasa pok nih. Kalau pejabat itu belum jadi dia ingat. Betul. Kalau udah jadi lupa. Dia lupa dia. Lagi banyak kerjaan. Banyak kerjaan. Ya barangkali dia kesibukan. Ya barangkali lagi kesibukan dulu. Sebenarnya di Kabupaten Bekasi ini kalau kita lihat dari gerbang utamanya itu, wah memikat sekali, memikat sekali, megah. Cukup menarik, tapi separuh perjalanan kita sudah meragukan, apa bener apa enggak gitu kan. Ternyata di sini ada situs luar biasa. Pemirsa Jawara Channel, tetap ikuti Habib Soeherman Haromain dakwah di Kampung Jawara bersama Jawara Channel Indonesia. Akan kita teruskan bagaimana perbincangan kita dengan Pak Ustadz Rohimuddin yang mengangkat bagaimana di sumur awisan atau sumur penganten ini adalah benar-benar melegenda yang ada di lingkungan Sukakarya. Juga ini jangan salah loh Pak Ustadz, bukan Sukakarya doang kita ingin dengar.
Itu bikin penasaran loh. Amin, amin. Jadi kita baru nyampe tadi sumur penganten. Itu bayangan kita gini Ustaz Kobra. Bayangan kita tuh penganten. Oh iya. Penganten ya kan, apa-apa di situ penganten dulu lagi. Iya dirayakan dimanin pakai air itu. Ternyata di sini airnya cukup luar biasa. Bisa diminum langsung kan ya? Betul. Tadinya ada 2 sumur. Iya. Gitu karena pengantin. Oh iya iya. pasang ya? Iya. Memang betul di sini ada 2 sumur ya kan berjauhan. Iya. Iya betul. Mungkin di sini sumur wadon. Wadon. Sana Ya. sumur lanang. Nah, iya itu. Nanti saya harus ke lanangnya juga. Lo kelanang kok. Iya, Kalau engkau datang iyalah. ke wadon seri. Kan bertahap dulu. Ini mantu saya. Oh mantu. Iya. Oh mantu. Kalau saya dari Sukaraya. Oh, iya. Ini mantu seorang sini. Iya. Orang mana? Orang sini? Sini Sukaraya. Sukaraya. Raya. Anterin pulangnya. Tuh, ntar tinggal datang dong kok ke sumur lanang. Iya. Tadi nanya. Iya. Biar kagak seri. Nanti Pak Ustadz tadi dia nanya, Mi katanya mau sumber yang mana? Lah nggak tahu. Oh, barangkali anakmu udah tahu. Iya. Tahu dia. Oh, dari kuda pantas. Iya, iya, pantas ya udah tahu pasti mengetahui. Dari kuda-kuda. Iya. Jadi dari ini semua ya cukup gerbang udah bagus. Alhamdulillah ya. Jalan juga alhamdulillah sudah bagus. Amin, ya. Walaupun masih banyak yang lobang-lobang, Ya, ya kan? itu wajar lah. Itulah yang namanya Indonesia. Iya, betul. Jalan kagak enaknya habis. Bagaimana jalan enak? Tapi tadi ada yang kepleset. Tapi bisa bangun sendiri kan? Ngejembat. Waduh, ya. Ya orang pikiran dia. Nah, ini pikirannya gerbangnya bagus. Iya. Nyampe jalannya cakep. Iya. Nggak taunya jalannya Iya. ya begitu dah. Tapi saya ngedumel aja udah. Jembatan. Saya tadi saya biar orang-orang pemerintahan tahu. Ada situs kita. Oh, jadi pemerintahan kita tuh bukan nggak tahu. Iya, betul. Dia tahu. Dia tahu. Cuman karena warga Kabupaten Bekasi banyak sekali situs betul, yang iya. perlu dibenahi. Ini kayaknya giliran ini besok. belum barangkali udah besok Karena barangkali. dinas pariwisata orang nggak perhatian loh. Dinas pariwisata asal Betul. kita berikan informasi langsung nyampe Langsung, dia. iya, Langsung nyampe. Iya, iya. Ya kalau gak nyampe kebangetan. Iyalah. Iya. Mudah-mudahan biar nyampe. Iya betul lah. Amin doanya. Iya amin. Ada gerakan Iya amin biar ya. nyampe doang. Iya. Baik. Saya rasa bincang-bincang kita cukup, tapi sebelumnya kita tutup bincang kita kali ini. Kita ambil satu ibroh. Yang namanya sumur itu adalah sumber air, juga sumber kehidupan. Kenapa air itu bisa jernih? Siapa yang menjernihkan air? Walaupun berderetan dengan sungai, tapi tetap jernih. Tetap di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu datang ke tempat sumur penganten, kalau kamu datang ke sumur awisan, di tempatnya Nyimas Ratu Ayu Gandasari, atsar peninggalannya, bersihkan hatimu. Kalau engkau ingin mendapatkan jernihnya suasana jiwamu, dan juga engkau mendapatkan jernihnya daripada permasalahanmu. Karena air diminum bisa menjadikan menghilangkan dahaga, dibuat mandi bisa menghilangkan daripada penat dan peluh, juga digunakan untuk menyiram tanaman pun tumbuh. Artinya pulang dari tempat ini ambil satu ibroh dan satu ibarat bahwasanya ketika kita pulang kembali ke rumah, hidupkan imanmu, hidupkan keyakinanmu, hidupkan suasana jiwamu, karena sesungguhnya di dalam balik ini semuanya ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau bisa lihat air di dalam tanah yang kotor juga bisa jernih, kenapa engkau tidak bisa jernihkan pikiranmu? Maka saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa melanjutkan kembali kepada sumur yang kedua. Ya, sumur yang kedua yakni peninggalan yang Prabu Siliwangi. Betul. Di situ juga ada juga sumur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.